Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan komunikasi kita dengan Allah dengan melalui membaca, menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan kita tingkatkan komunikasi kita dengan Rasulullah dengan melalui membaca, mendengarkan sirah nabawiyah dan membaca sholawat Nabi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah berita terkini tentang pemberangkatan ibadah haji. Dalam tahun ini ibadah haji sebagaimana keputusan menteri adalah ditiadakan. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Tentunya harus menerima dengan lapang dada dan tentunya bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Sesungguhnya ibadah haji itu bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tersebut menjadi pilihan hambanya yang akan masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasan kecuali yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang balasannya surga tersebut itulah akan diberikan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang layak menjadi tamunya. Mungkin hari ini saya dan teman-teman belum dipanggil oleh Allah untuk pergi haji. Memang secara kriteria mungkin kita belum layak menjadi tamu Allah. Oleh karena itu, marilah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul memenuhi syarat taubat tersebut. Adapun syarat taubatan nasuha itu ada 4. Yang pertama, di dalam hatinya dia menyesal.
menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, mulutnya mengucapkan taubat, mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wahai Allah yang maha tinggi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sedang yang ketiga adalah bertekad ingin meninggalkan dan membenci kemaksiatan yang telah ia lakukan. Itu syarat bertaubat dengan Allah. Tapi jika dosanya kita dengan sesama manusia, maka syaratnya bertambah menjadi satu, yaitu mengembalikan apa atau harta yang telah diambilnya. Inilah doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berilah kami kematian yang husnul khotimah. Wa taubatan qoblal maut, dan bertaubat sebelum datangnya ajal. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah hati kami terhadap agamamu dan ketaatan kepadamu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut menganjurkan kita untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Aduh. Ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar bertobat. Taubatan nasuha adalah taubat yang betul-betul ia kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan bermain-main. Bukan setelah taubat melakukan perbuatan kembali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika demikian, maka kita tobatnya akan diterima manakala kita betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jika kita bermain-main dengan Allah, maka Allah pun akan mengazab kita. Oleh karena itu, marilah kita isi hidup kita ini dengan banyak-banyak bertobat, bertawakal, dan berjuang
untuk mencapai kebenaran, untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang beriman dalam bertobat kepada Allah, dia akan mencontoh sebuah pohon. Lihat di hadapan kita ada pohon, batangnya menjulang tinggi, akarnya mentancap ke dalam. Begitu juga orang yang bertaubat kepada Allah, akarnya atau hatinya dia menyambung, mengikatkan diri dengan Allah, dan fisiknya serta perbuatannya kembali lagi menguatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Semoga kita mati dalam keadaan taat kepada Allah saat-saat mengerjakan sholat, saat-saat membaca Al-Quran, saat-saat sujud di hadapan Allah, dan saat-saat hati kita betul-betul tulus menjadi hamba Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai husnul khotimah diperlukan akidah yang bersih, keyakinan yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang kokoh bagaikan pohon yang tidak akan tumbang dibawa oleh angin yang begitu kencang. Keimanan yang mampu menjadikan orang tersebut betul-betul berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran, falyughayyir biyadihi, fa illam tastati wa bi lisani, wa illam yastati wa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Sesungguhnya barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, dengan tangannya. Dan jika tidak mampu merubah dengan lisan dan tangannya, maka rubahlah dengan hatinya. Tidak menyetujui kemaksiatan tersebut, itulah selemah-lemah iman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan seorang harus dirawat, harus dijaga, harus disirami, harus diayomi. Jangan sampai keimanan tersebut menjadi hal yang sia-sia. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga iman? Cara menjaga iman adalah berlaku istiqomah di dalam beribadah. Cara menjaga iman adalah bergaul bersama orang-orang
yang beriman dan orang-orang yang ahli taubat yang memperbaiki dirinya dan keluarganya. Bila kita melakukan pergaulan dengan orang-orang yang betul-betul mengajak menjadi orang baik, maka insya Allah keimanan kita bisa terjaga. Cara menjaga iman adalah dengan makan makanan yang halal. Jauhi makanan yang haram. Karena makanan yang halal itu akan berefek positif bagi diri kita. Sedangkan makanan yang haram itu akan merusak keimanan dan berefek negatif dalam perbuatan kita. Oleh karena itu, dalam menjaga iman, kita perlu menjaga makanan yang kita makan. Jangan sampai makanan tersebut adalah makanan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka baginya neraka itu lebih baik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wasiat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dan minumlah kamu halalan thayyiban, dari perkara yang halal lagi baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu halalan thayyiban. Makanan yang halal sudah pasti baik, tapi makanan yang baik belum pasti halalnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan yang baik akan mempengaruhi dan pola sikap seseorang. Jika makanan itu halal, maka akan mempengaruhi pola pikir yang positif. Sebaliknya, jika makanan itu haram, akan mempengaruhi pola pikir yang negatif. Hal itu sudah tidak diragukan lagi. Dan sudah tidak perlu ditanyakan lagi betapa memang makanan yang halal akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita yang positif, dan makanan yang haram akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita menjadi negatif. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menjaga iman yang berikutnya adalah menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Menjaga kebersihan berarti seseorang telah menjaga keimanan. Jika kita merusak kebersihan, berarti kita merusak keimanan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga kebersihan kita.
dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah sebaliknya kita mengotori hati kita, mengotori lingkungan kita, dan mengotori jiwa kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keimanan selanjutnya adalah dengan kesabaran. Karena tanpa kesabaran, iman akan hilang. Tanpa kesabaran, iman akan hilang dari diri kita. Karena orang-orang yang beriman itu memiliki godaan. Godaan tersebut itulah yang akan menghilangkan keimanan jika tidak kita hadapi dengan sabar. Kesabaran ini adalah sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh para nabi, para rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang-orang yang telah teruji dengan kesabarannya menjaga keimanan mereka sampai pada akhir hayatnya mereka. Para hamba Allah, para nabi Allah tersebut maut dalam keadaan husnul khotimah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga.